akan menaklukkan dirinya di bawah itu akan hancur lebur, hilang lenyap. Yang ada cuman Bapa, dan seluruh manusia juga akan mengalami seperti itu. Makanya di dalam satu sip kita akan, tetapi ketika Yesus datang, kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sesungguhnya. Sebab kita akan, jangan dilantik jadi Tuhan. Kalau jadi dewa bolehlah, kalau Tuhan jangan. Begitu Bu Darni. Kenapa Bu Darni begini polanya? Ini kupotong Bang Juma ini. Kupotong Bang Juma ini. Yesus sama sedikit, seperti sedikit, 10 detik. Gantian. Budi, sebelum sampai ke Indonesia, masuk dulu di pabrik Roma Yunani, para penyembah roh-roh dan penyembah dewa-dewa. Baru ada di Indonesia diterima sebagai agama Advent oleh Bu Darni. Agama Yahudi yang sudah dipermak, ganti kulit, ganti kaki, ganti kepala, makanya agak aneh. Gitu, lanjut. Silakan. Nah, tadi kan dibilang Bang Juma di 1 Korintus 15:1 kan. Karyana memang dua Tuhan, makanya dia kuserang. Bahkan Yesus mengatakan di dalam kitab Wahyu ada 12 tahta, bukan cuma 2 tahta, ada 12 tahta, dan orang Israel akan duduk juga di atas 12 tahta itu. Itu maksudnya. Lanjut. Jadi gini saudara, kalau dikatakan 2 tahta, saya udah katakan, sering saya katakan di PI juga, singa beranakkan singa, kambing beranakkan kambing, Tuhan beranakkan Tuhan, mengutus, memberi kuasa, ya, 2 oknum, namun Tritunggal katakan itu satu, hakikat, tahap hakikat, ya kan? Nah, jadi saya katakan diutus itu, makanya saya Tuhan kan anaknya, anak Tuhan adalah Tuhan, mengutus anaknya yang tunggal. Hari anak ini Maria, anak Maria adalah anak Mesias, anak Allah yang diurapi. Untuk apa bilang diurapi kalau itu dia sendiri? anak Maria adalah Tuhan. Kalau kita Maria lihat, sudah dia punya kemuliaan di surga. Itulah seluruh tadi para nabi, tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian. Yang merajai hari pembalasan itu cuma satu, yaitu pencipta langit dan bumi. Mereka para nabi ini hanya saudara Kristen pingin kali mempensiunkan Tuhan, lalu melantik Kristus sebagai penggantinya. Itulah kenapa bisa demikian. Ya karena itu tadi, masuk dulu di pabriknya Roma Yunani Vatikan. Habis itu setelah keluar dipermah habis, dicat, diperbaiki, baru keluar. Setelah keluar sampai di Indonesia. Makanya rada aneh. Makanya sampai hari ini Yudaism berdiri kokoh, Kristen juga berdiri. Dua konsep yang berbeda dengan sumber yang sama katanya. Karena mereka mengambil terjemahan kitab Yahudi, lalu mereka campurkan dengan agama Roma Yunani. Makanya ada perjanjian lama dibuatnya, perjanjian baru dibuatnya, digabung menjadi satu. Untuk apa? Terjadinya sinkretisme ajaran satu Tuhan dengan 3 dewa. Ngaku dari Roma Yunani kuno, nggak mungkin. Pasti nyerong dia ke kiri, yaitu ke Yahudi. Tetapi kalau kita lihat akarnya, Paulus ini mengatakan di Kisah Para Rasul 17, apa yang kalian sembah selama ini yang kalian tidak kenal, itulah yang aku ajarkan. Siapa? Yesus. Jadi Yesus ini adalah nama yang dipakai oleh Paulus untuk menggantikan dewa-dewa orang Roma Yunani. Sehingga prosesi ibadah mereka masih tetap aja tertuju kepada dewa nenek moyang mereka dalam nama Yesus. Sehingga Yesus itu mereka lantik setinggi-tingginya untuk menyaingi Tuhannya Yahudi. Itu fakta, itu real. Itu real. Makanya orang Kristen itu diajarkan baik Advent atau apapun itu disehakikatkan antara Elohim, Hasem dengan Yesus Kristus ini. Bu Darni, kenapa dia berkata begitu? Karena dia manusia sehat. Dia menghantam Tuhannya Yahudi dengan melantik dewanya orang Roma. Maka dengan ajaran Trimurti, lahirlah Katolik, terpecah. Ada pemikir-pemikir hebat di kalangan orang nggak benar. Yang benar yang ini, Advent. Maka Advent mewarnai dirinya sewarna
mirip dengan Yudaism. Meski Tuhan Yudaism mereka ganti dengan Kristus Yesus, ya sama doang. Ujung-ujungnya sama kan. Oh, Kristen itu ternyata Yahudi juga ya. Pret. Tapi akhi, menurut Yang kedua, itu semua firman adalah ke Bani Israel. Tapi aku sinkronkan di sini, keselamatan yang kita cari yaitu di Wahyu 7 ayat 4. Ini ya, di sini dalilnya. Ini baru benar, saudara, dua-duanya oke. Ayat 4 kepada ini baru benar, saudara, dua-duanya oke. Ayat 4 kepada bana-bana 144.000 yang telah dimeterai. Apa arti dimeterai? Tidak berdosa lagi, sempurna seperti murid-murid Yesus itu ya, sempit masih. Nah, di situ mereka kedatangan Roh Kudus tidak melakukan dosa lagi. Ini ya, 144.000 ini untuk Bani Israel yang benar-benar Israel terus. Dari suku Yehuda 12.000. mana itu kalau begitu? Sebentar. Suku Yaser, suku Simon, suku Jebulon 12.000. Di luar Israel siapa? Yaitu bangsa kafir, ateis, Islam, Buddha, Advent juga yang Tritunggal termasuk ini. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Karena orang dihitung dari pengetahuan dia. Dia tidak bisa matan untuk itu. Ada di Wahyu 7 ayat 9. Orang banyak tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar, orang banyak tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa, suku, kaum, memakai jubah putih dan memegang daun palem di tangannya mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan, ini yang kita cari, keselamatan bagi ada anak domba. Kita ganti Allah itu menjadi Yahweh. Yahweh itu yaitu adalah Yahweh satu tahta, anak domba satu tahta, dua tahta. Ini yang benar, saudara. Jadi kalau Bang Juma memecah belah supaya hancur Kristen, silahkan. Namun aku mensinkronkan, mengukur dari kebenaran Kitabnya segala Bang Billy ini ubah-ubah ini. Kurang Boleh aja. saya Oke, thank you. Giliran udah Silakan. kata Allah nggak dipakai. Ada 144. Aku bagian ini aku setuju sama Karyana. 144.000. Lalu ada orang banyak. Jadi inilah orang banyak yang dijala, yang dikatakan Yesus, Matius 4 ayat 19. Yesus Dijala berkata kepada mereka, 144.000. mari Ya, dengan dia- ikutlah aku. Terhitung Murid-muridnya. jumlahnya, Tritunggal Ya, juga yang masuk. tidak terhitung jumlahnya. Ya, iya, itu dia Bang Juma. Silakan. Oke, baik. Akhi, sebentar. Silakan Nahi, ada yang mau disampaikan Nahi. Lanjut. Aku bingung, 144.000 itu kan orang Israel, orang Yahudi. Mereka pasti nggak terima Yesus. Terus bagaimana? Bagaimana itu? Yesus, Bang Yus. Ini yang menerima Yesus, ada yang tidak. Nggak mungkin Abraham menerima Yesus. Tunggu dulu, Bang Yosef, Bang Billy, Karyana, tunggu, aku nambahi kau, menguatkan kau aku dek. Nah, kan sudah dibilang Yesus kepada murid-muridnya, mari ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Mana ada dibilang, mari ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala Bani Israel. Enggak. Jadi sekarang Bang Juma mau kujala ini. Bang Goto, Bang dan yang lain-lain. Gini, akan gini, kujala. gini. Supaya Gini. mengikut Yesus. Jadi gini. Coba dibaca lagi Matius 19. Syarat mendapat hidup kekal menurut Yesus. Yang kedua, menjual harta, bersedekah, berimpak, zakat dan seterusnya, baru bisa menjadi pengikut. Jadi Matius 19 nomor 16 dan seterusnya. Kristen di situ nggak bisa masuk. Kemudian data 28-nya coba lihat. Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemaya mentaati hukum Tanak, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belah suku Tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Lalu bagaimana dengan orang banyak tersebut? Saya kasih dalil. Al-Quran katakan oleh Quran, Allah benar-benar telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Dan Allah telah mengangkat 12 orang bersamamu, wahai ma'akum. Sungguh jika kalian mendirikan sholat ibadah, menunaikan zakat perpuluhan pada Tuhan pinjaman sungai-sungai, maka siapa yang kufur di antaramu setelah itu, sungguh dia telah tersesat di jalan yang lurus. Lalu bagaimana dengan orang yang baik? Nah, Tuhan kepada Bani Israel tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Lalu Allah mengutus Nabi Muhammad, ya ahlal kitab, kadija, wahai ahli kitab,
Sungguh Rasul kami telah datang kepadamu untuk menjelaskan banyak hal dari isi kitab suci yang kamu sembunyikan dan membiarkan jelas. Yahdi bihil man ittaba ridwanahu subulas salam. Dengan kitab suci itu Allah menunjukkan kepada orang yang mengikuti ridanya lurus. Jadi orang banyak ini yang dimaksud di situ adalah orang yang mengikuti para nabi, bukan yang membengkokkan ajaran nabi Rasul menjadi Tuhan dan seterusnya. Bukan itu. Justru yang membengkokkan itulah yang diusir ke dalam api neraka jahanam. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kemana perginya pembuat kejahatan? Ya ke neraka. Yang bisa mengklaim bahwa orang banyak yang dimaksud di depan takhta itu adalah Kristen yang diselamatkan. Gak bisa. Gak bisa. Contoh, di dalam kitab Yesaya, pemakan babi masuk ke dalam kota boleh. Jadi bagaimana mungkin pemakan babi orang yang tidak bersunat bisa satu kawanan dengan domba Bani Israel? Nggak mungkin. Tidak bisa satu gembala mereka karena mereka beda bulu, beda kulit, beda tanduk, beda muka, beda kepala. Beda Tuhan juga. Sekian. Silakan. Oke, ini dikatakan Bang Juma benar. Tidak bisa, memang harus diinjili dulu, harus dibersihkan dulu, diputihkan dulu. Baru dia dipisahkan menjadi domba. Beda dengan kambing. Gitu. Domba yang diselamatkan, kambing yang ke neraka. Udah benar. Tapi jangan selalu mendominasi kepada nabi-nabi. Apa bedanya? Domba dong. Pengikut Yesus kan? Yesus Menuruti juga hukum-hukumnya. kadang disebut anak domba. Yang disebut domba itu cuman Bani Yakub, Yeremia 50:17. Itu tergantung konteksnya, Bang Juma. Tergantung Oh, nggak konteks. bisa tergantung konteks, nggak boleh. Yang mendapatkan Ketika gelar dia katakan anak domba itu, berbanding dengan bapak, ya nggak bisa. ya. Dua Ketika agama di dikatakan atas muka, Tuhan saudara. berbanding dengan manusia. Jadi begini, Dua Bang agama Juma. di atas muka bumi ini, dua kepercayaan di atas muka bumi ini yang memanggil Tuhannya dengan sembahannya dengan panggilan Roma Yunani. Mereka memanggil dewa mereka juga dengan panggilan Father. Itu jelas itu. Nah, orang Yahudi memanggil Bapa, sedangkan kalau di Roma Yunani, mereka memanggil dewa mereka dengan panggilan Bapa karena memang dewa-dewa mereka kadang turun ke bumi menghamili makhluknya sehingga lahir. Begitu, Iya. Ibu. Jadi Iya, orang jadi Yahudi gini. yang disebut domba, di luar Oke, Yahudi gini. bukan domba, itu fakta. Itu istilah Silakan. istilah domba di zaman dahulu kayak itu. Sehingga itu menjadi istilah di dalam di surga. Anak bapa, anak domba, ya kan? Ketika dia dikatakan Yesus Tuhan berbanding dengan manusia. Ya Tuhannya manusia. 17 yang mendapat gelar domba itu Bani Yakub. Udah titik, jangan ditambah-tambahin. Hanya manusia rupanya Bani Israel. Lah, Bani Israel jangan tidak pergi. Kenapa kalau tidak pergi? Ya baca kemudian di dalam Yohanes 16 nomor 13 yang datang itu siapa? Ahmed. Baca dalam bahasa Ibrani, coba itu Yohanes 16 nomor 13 ayat 6. Apa baina yadayhi min at-Torah? 13 Ahmad. Adalah lebih baik jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka roh kebenaran itu tidak akan datang, dan kalau ia datang adalah apa yang didengarkan berani karena Yesus. Pak Akhi, Emet. subhanallah, roh kebenaran datang menginsapkan dunia karena dunia sudah dicemarkan oleh iblis dengan melantik Tuhannya Yahudi menjadi manusia terkutuk di atas tiang salib, dan itu diajarkan oleh kerajaan Romawi ke seluruh bangsa dengan mengusir penyembah-penyembah berhala karena dunia sudah tercemar. Makanya masa dunia dilempar ke bumi menjadi manusia, kembali kepada ajaran Torah, kembali kepada ajaran Injil yang benar, kembali kepada ajaran para nabi, kembali kepada Al-Quranul Karim. Bang Itu Jumang. fakta. Bang Jumang. Itu aku mau real. tanya Bang Yosef. Ahmed bahasa Ibraninya apa tadi? Kebenaran. Kan bukan Muhammad kan? Bukan Muhammad kan? Al-Quran Berbohong Bang Jumang. Al-Quran menjelaskan dalam surah As-Saff. Iya, tapi ini Subhanallah. kan bukan merujuk. Sampai Bang dulu, Jumang. sampai Ini dulu. kan Saya bacakan nih, kebenaran. saya bacakan. Nabi Muhammad datang
diberitakan tentang informasi gaib tentang peristiwa-peristiwa masa lampau. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Wahai Nabiku Muhammad, dulu aku pernah berkata kepada Nabiku Musa, wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima la yahdil qaumaz fasiqin. Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakiti aku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa aku adalah utusan Tuhanmu kepadamu. Maka ketika mereka berpaling dari perintah Tuhan, Tuhan memalingkan hati mereka dari kebenaran. Tuhan tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Lalu kemudian Allah bercerita lagi, setelah itu wahai Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingatlah ketika Nabi Isa putra Maryam, yaitu kitab yang turun sebelumku, dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Tuhan yang akan datang setelahku, yang keutusan itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti kebenaran yang nyata. Mereka berkata ini adalah sihir, difotokopi dari ajarnya. Tapi beliau diajarkan oleh roh kebenaran, oleh roh kudus untuk menyampaikan kebenaran kepada seluruh umat manusia. Itu Bang fakta. Juma. Makhluk roh. Udah mulai Itu ada Roh fakta. Kudus sama Bang Juma. Udah mulai ada Roh Kudus Yohanes sekarang. 3, dengar. Yohanes 3 nomor 34. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Sebab siapapun yang diutus oleh Elohim, dialah yang menyampaikan firman Elohim, karena Elohim mengaruniakan roh kebenaran. Daud diberi roh kebenaran, nabi-nabi diberi kebenaran, maka mereka disebut makhluk roh yang membawa kebenaran. Nabi-nabi ini diberi kebenaran untuk apa? Apa tujuannya? Untuk membimbing manusia, karena manusia itu sudah ditakdirkan memiliki musuh besar namanya iblis. Supaya manusia itu tidak jatuh ke dalam iblis, sebagaimana Adam alaihissalam diperdaya oleh iblis, maka Tuhan kita mengutus nabi-nabi untuk menjaga kita dari jalan iblis. Itulah tujuannya. Tuhan ke Nabi. Coba jelaskan Bang Juma. Tuhan, kalau Anda melihat di dalam kitab Bilangan 12, Tuhan yang mana? Apakah Elohim? sudah tidak lagi zaman bertanya seperti itu. Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, wa Al-Asbati, wa ma utiya Musa, wa Isa, wa ma utiya nabiyuna min rabbihim. Sudah enggak zaman lagi. Kejadian 17, aku akan menjadi Tuhanmu Abraham, Tuhan anak-anakmu, dan Tuhan keturunanmu. Menyembah kepada hakikat yang sama. Jadi kenapa di setiap room selalu bertanya? Karena mereka Kenapa cemburu, kalian yang tidak diajarkan oleh para nabi, iri, cemburu, sehingga mereka ingin mengatakan Tuhannya umat Islam dan Tuhannya para nabi Bani Israel itu beda. Padahal pada faktanya Kejadian 17 nomor 6 nomor 7 Tuhan sendiri mengangkat sumpah. Inilah perjanjian kekalku, bahwa aku akan terus ke bawah melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sembahan-sembahan Bani Quraisy dihentikan, dihancurkan oleh Nabi Muhammad, disuruh menyembahnya negeri ini, yaitu pencipta langit dan bumi, yang menciptakan negeri ini, yang menciptakan alam semesta. Rabbus samawati wal ar. Jangan menyembah kepada berhala-berhala, kepada patung-patung kalian, jangan. Tapi sembahlah kepada Tuhan negeri ini, yaitu Rabbus samawati. Yang lain jangan menyembah kepada reinkarnasi dewa dan seterusnya. Oke. Jadi teknisnya tidak boleh ditanya tadi. Nah, yang diutus dari Bapa itu sendiri asalnya dari sorga. Nah, ketika kalian hina-hina, selangkangan segala macam, itu hak kalian. Tapi yang pasti dan jelas, yang diutus harus dari negeri di atas. Bumi. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Manusia, nabi-nabi dimuliakan, itu namanya dimuliakan. Nabi Musa, apakah itu bisa diartikan dari Nabi atas? Musa itu nabinya orang Israel, jangan pernah berbicara dengan Israel. Dari Itu Abraham Nabi, kemana? Nabi Musa itu Nabi untuk kaumnya Bani Israel, bukan untuk kaum di luar Israel. Iya, bukan Islam. Bukan Nah, Nabi Musa. memang bukan Islam. Nabi Musa itu Nabi yang diutus kepada kaumnya Bani Israel. Al-Quran surah Ya. Al-Araf. Tidak. Anda cemburu Turunan dengan Sarah. akidah umat Islam. Keturunan dari Al-Quran Sarah mengatakan, adalah Musa. "Qulu Musa amanna keturunan dari billah Sarah." wa ma unzila Oh, ilaina wa ma unzila." Kristen. Daud Para nabi bukan orang Israel Kristen, bukan punya nabi nabi. orang Kristen.
Musa bukan Kristen punya nabi, itu nabinya Bani Israel. Bukunya pun Ulangan ada di 33 Alkitab nomor ini. 1, nomor 2, nomor 3. Kami yang Orang itu mengikuti adalah nabi-nabi. hukum yang memiliki Tidak dikenal Nabi Muhammad. Sama. Nabi Muhammad Kami itu mengikuti diutus dia. untuk seluruh alam semesta. Ya ayuhan nas, ini Rasulullah, utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Kenapa? Karena Roh Tidak Kudus pernah itu, Nabi diutus ke seluruh karena dunia, Roh saudara. Kudus itu, Roh kebenaran itu datang untuk Lukas Apakah 1 enggak seorang manusia nomor nabi 33. yang dari- Yesus untuk dari Bani manusia dosa Yakub. diutus ke seluruh dunia? Tidak ada. Tuhan, Enggak. Yesus Kalau sumbernya dari bumi diutus. tidak ada. Inilah Yesus anak domba diutus. Allah yang menghapus dosa dunia. Sekarang saya tanya, menyembah kepada dirinya atau menyembah kepada pencipta langit dan bumi? Jujur. Ya memang harus kan Bapak sendiri mengatakan ikutilah dia. Inilah anak Ya, yang diikuti ke dia. Ayo. Ya, Anda Bani apa? kami mengikuti Kristus. Lah, Makanya Kristus masih kuatnya, kalian itu pengikut Kristus palsu memang. Itu Betul. kaki dombanya itu betina atau jantan, karena emang berdosa itu harus betina. Betina. Ya, ayolah saudara-saudaraku, jangan kita ini nih, saya kasih dalil ya supaya jangan saudara-saudara. selalu merasa benar, Bang Jumat. Tidak Saya ada nggak yang berasa benar. Kita berbicara Yang benar dalil. hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang benar, saudara-saudara, jangan kami Nehemia semua. 10, Nehemia 9 nomor 30. Saudaraku, ini 3 orang perempuan yang baik. Dengarkan dalil ini. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Roh Tuhan di situ siapa? Roh kebenaran di situ siapa? Bertahun-tahun, bertahun-tahun, roh. Namun bertahun-tahun, dengar. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka dengan rohmu, dengan rohmu, yaitu nabimu. Berarti roh kebenaran adalah seorang nabi yang membawa kebenaran, bukan Kasper. Akulah Tuhan yang kau hanya. Bukan. Seorang nabi yang akan datang setelah Yesus, dialah yang mengajarkan kebenaran. Nabi ini memuliakan aku, bukan menghinakan Yang aku. pasti nabi orang berdosa, nabi dari dunia. Tuhan Nabi itu dari semua mana? dimuliakan, katanya itu disempurnakan. Roh Tuhan itu dari nabi-nabi. mana? Nih, ku baca lagi nih. Semua Ku baca dari lagi. tangan. Ku kasih lagi. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Anda percaya dalil ini? Tunggu dulu, Anda Didatangi percaya? Allah. Anda percaya nggak dalil ini? Anda percaya Bang nggak? Juma, dengan dalil ini kapan Nabi Muhammad didatangi Allah? Rahasia. Pencipta langit dan bumi tidak pernah nuzul kepada Nabi Musa, tetapi Tuhan menyatakan dirinya melalui suami Rabbika bil haqqa. Katakanlah kepada manusia bahwa Roh Kudus yang telah mengajarkan firman Tuhan dari Tuhanmu dengan kebenaran. Sejak kapan? Coba Ibu Karyana, orang Kristen di luar Indonesia tidak mengenal Roh Kudus. Sejak kapan Roh Kudus ada Orang sama Kristen kalian? di luar Indonesia yang dia kenal itu adalah Holy Ghost. Bang Penuh Juma, hotel. Aku bilang sama si Edis sudah ada Roh Kudus Berarti sekarang sama Islam. saudari saya Edis, ini ilmunya masih sekarang Roh minim Kudus sekali sudah ada sama rupanya. Islam. Sudah benar mereka, aku bilang aja gitu. Jangan Rupanya lagi Edis kamu ibu bilang ada dalam bahasa Yunani. Kitabmu bahasa Yunani. Dari mana Roh Kudus ini kalian ambil? kecuali cocokologi oke. Oh, cocok. Ketawa, menertawakan diri Ayo sendiri. jawab dulu Billy. Jadi Jawab dulu, mana Roh Kudus? Jadi bersyukurlah Ibu Karyana udah tahu ternyata Lembaga Bible Indonesia melakukan sekarang kemudian Islam sudah duplikat bertobat, kata sudah Roh ada Kudus. Amin. Dan Amin. Roh Suci itu di dalam di dalam Yahudi bukan Tuhan, karena Roh Bang bagi Juma, Yahudi. Karyana. Itu makanya, Ajaran Roma itulah itu. dirinya Bapak itu, dirinya Elohim itu. Hercules dan Zeus. Roh Tuhan ada pada Yusuf, roh Tuhan ada pada Bezalel, tapi mereka jadi Tuhan. Jadi Tuhan semua dia. Enggak, Nih, beda. saya baca dalil beda dengan dulu. Yesus. Izin. Ibu, dalil. Bilangan Kapan Bang 11:25. lembu hatinya? Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa.
kemudian diambilnya sebagian roh yang hingga diambil dari Musa ini, ditaruhnya di atas ke-70 tua-tua. Ketika roh yang dari Musa ini hinggap pada ke-70 tua-tua, maka penuhlah mereka ke-70 ini seperti nabi. Jadi roh yang ada pada Musa membuat dia nabi. Roh yang membuatnya nabi ini diambil oleh malaikat, lalu diserahkan di atas ke-70 tua-tua. Setelah roh itu ada sampai kepada 70 tua-tua ini, maka 70 orang ini menjadi seperti nabi. Jadi roh kebenaran yang dimaksud ketika dia datang kepada manusia yang diutus setelah Yesus berdasarkan Yohanes 16 itu, yang dimaksud roh kebenaran itu nabi, bukan Tuhan. Maka yang datang setelah Yesus itu nabi. Sekarang yang datang setelah Yesus kepada Paulus siapa? Bang Juma, lunakkan hatimu Bang Juma. Bang Juma, ya, samanya kita. Bisa dibacain Sama kita, sama-sama. 41 Penghibur itu Gimana Bang Juma, Hi? dia akan menyertai engkau 41-38. sampai Gimana sorry sampai akhir ribut. zaman. Tolong dibacakan Kejadian 41 ayat 38. Kejadian 41, Fir'aun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Elohim? Yang mengatakan siapa? itu siapa? Itulah Roh Kudus. Itu Yusuf, Itulah Roh itu Kudus Yusuf. datang kepada Musa. Yusuf. Iya. Yusuf Makanya Yusuf ada ternyata Trinitas. bukan Nabi Musa doang, tapi Yusuf juga penuh dengan roh Elohim. Berarti Yusuf juga Tuhan bagi Kristen. Salah. Loh, makanya kalian standar ganda. Roh Kudus mengutus kepada Muhammad, berarti Muhammad juga Tuhan. Jangan cuma bilang gitu. Sekarang saya coba kita tanya saudara kita, akhi, apakah Roh Kudus itu Roh HaKodes dalam Yahudi itu Tuhan? Bukan. Apakah roh Kudus yang ada pada Musa sama dengan nabi-nabi yang lain? Sama gak? Abraham, Sarah memperanakkan Ishak ke Yakub ke Musa. Yakub memperanakkan 12 membahas karena Roh Kudus yang sama, saudara. Nah, Roh Kudus yang sama yang Kristen kalau nggak ada kalian Roh katakan Kudus, Roh Kudus yang pada Nabi Muhammad dari mana? Aku Tidak ingin tahu. ada Roh Kudus di Kristen. Oh Nggak ada. Tuhan, ketika Yesus bangkit dan dia melalui suara, Itu bukan Yesus, melantik anak Maria yang Paulus. bangkit. Yesus bangkit dan dia bertemu, itu tidak Roh Kudus yang sama. Bukan. Saya jelaskan boleh? Boleh saya Silakan. jelaskan? Silakan. Yesus di Bukit Zaitun, murid-murid Yesus, jelas sekali ke-11 muridnya itu ada kemudian disebutkan itu bukan Yudas. Di Bukit Zaitun, Yesus berpesan kepada ke-11 muridnya. Apa katanya? Nama-nama murid Yesus di situ tidak ada Paulus. Naik ke surga. Tidak ada Paulus. Yesus Silakan. berkata kepada ke-12 muridnya, ke-11 muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Merujuk ke Paulus. Dari Tunggu mana? dulu. Pelan-pelan. Ke-11 murid ini mendengarkan nasihat dari Yesus. Kalau ada orang berkata ada Mesias, sebulan, setahun, bertemulah mereka murid ini dengan Paulus. Kata Paulus kepada ke-11 murid, hei, aku bertemu Mesias ketika aku ke Damsyik. Mereka ke-11 murid mengingat pesan Yesus ketika di Bukit Zaitun. Apa nasihat Yesus kepada ke-11 murid? Jika ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Maka 11 murid ini setelah mendengarkan Paulus berkata bertemu dengan Mesias ketika ke Damsyik, apa yang murid lakukan? Percaya atau jangan percaya? Lagian beda-beda itu. Kalian Percaya karena mereka janjian dengan Thomas. Berarti 11 murid sudah disesatkan kalau percaya karena nasihat Yesusnya. Jangan percaya kalau ada orang berkata ada Mesias di gurun, ada Mesias di bilik, jangan kau percaya. Jangan kata Yesus. Jawablah. Aku bertemu dengan gurumu ketika aku menuju ke Damsyik. Ketika aku di dalam bilik,
Aku bertemu dengan Bang Juma, beda-beda. murid Bang Juma. gitu Bu Darni. Bang Juma pikir gelar gurunda itu harus Bang Juma pertanggungjawabkan kepada orang Jawab yang tidak aja, enggak, jangan nyerang Kalau benar pribadi. Anda, diberkatilah Anda. Kalau Anda salah, Ibu, Anda pertanggungjawabkan nanti di neraka. ketika Yesus Terima kasih. duduk di Bukit Zaitun, orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Ya, Itu nanti nasihat. kelak kedatangannya di akhir zaman itu Bang Juma. Bukan di akhir zaman, apabila Iya, ada itu kan orang. tentang kedatangannya. Astagfirullahaladzim. Oke, Gini, gini. apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda akhir zaman? Oke, apa tandanya? Nah, Berguncang. itu sudah terjadi. Ya belum. Jadi yang datang kepada Paulus siapa? Itu yang datang ilahinya Yesus, dia memilih Paulus. Kan buta mata Paulus. Gak bisa melihat dia 3 hari Bang Juma. Ilahinya yang datang itu ilahi sama seperti Musa. Makanya Yesus melihat berkata, kalau Elohim. aku yang datang pertanda kiamat. Kalau ada, loh, nasihat Yesusnya Gini kok aja, dibantah? Kak Darni, gini aja Kak Darni. Biar berdata aja kita berdata. Diundilah siapa? Ini nubuatan loh. Nubuatan yang berjalan artinya 12 murid Yesus Judas sudah gagal. Lalu Ya, ayat tinggal 11. masuk ayat 12. Ya, ini menandakan bahwa 12 murid Yesus tinggal 11, satu lagi dipilih itu dan kena undi adalah Matias. Dipilih oleh bukan dipilih Yesus. Ya, genap 12. Oke, ada nggak Paulus di situ? Membuktikan Paulus dipilih Yesus ada. Di mana? Ya kan? Masalah generasi. Berdasarkan dalil setelah Yesus bangkit. Ibu itu telat, Ibu. Tenang. Ibu, Inilah. Ibu, Paulus berkata di dalam suratnya, Ibu, Artinya Paulus adalah murid yang Yesus kepada ke-12. Ibu. Paulus. Belum. Intinya Akhir zaman. Paulus murid Jadi yang tetap ke-12 percaya. yang dipilih Ya, Tuhan Paulus langsung. murid ke-12. Bohong Bang Juma ini. Kena dia. Bohong Kami ya, tembak Bang kau Bang Juma. Bohong besar. Salah Bang Boleh. Juma ini. Sekali ini. Silakan. Ya, Kau- keok dia. Keok. Silakan. Bahwa Sekarang- tangannya belum akhir zaman itu. memilih Paulus. sekarang saya ingin berkata kepada saudara-saudara saya sekalian. Aku pun turunlah. Kalian turunkan Bang si Karyana, temanku seiman juga nya itu. Walaupun dia tidak Dipilih pada saat itu, Anda salah, Anda keliru, Anda mencoba untuk menipu. Paulus berkata dia dipilih bukan saat itu, tapi dipilih menjadi A atau B, kita tidak tahu. Kenapa? Karena di dalam kitab Mazmur diterangkan bahwasanya orang-orang jahat, pendusta-pendusta, orang-orang fasik itu sudah dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Sejak dari kandungan ibunya, pendusta-pendusta itu sudah sesat dari dalam rahim nih. Paulus mengatakan aku dipilih dari sejak dalam rahim. Jadi jangan cocokologi, nggak bagus. Paulus sendiri mengatakan waktu dia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku. Jadi Paulus itu sudah dipilih dari sejak dalam kandungan ibunya sebagai alas. Ini saudara, Bang Juma, tidak pernah dikatakan di Alkitab dipilih yang negatif untuk orang fasik. Dipilih menjadi hamba. Nomor 3. Nanti aku diturunkan. Sejak lahir orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Dari yang telah memilih aku sejak dalam kandungan. Ditulis dipilih, artinya positif bukan negatif. Hei, Aku host. Kalau dia dipilih sesuai Yesus, tidak akan mungkin dia menganiaya murid Yesus sebab dia telah dipilih menjadi orang benar dari sejak dalam rahim ibunya. Gimana pun takdirnya, takdir Paulus mau membunuh apapun, kalau dia bertobat tetap jadi pilihan. Terkait Itu makanya dengan kalau dari Matius kandungan 12. sudah dipilih, Kalau Kristen mau udah pasti banyak. jahat Gantian, apapun dia, gantian, berarti gantian. sudah Jangan ngomong dipilih. semua, gantian. Terkait Gantian, dengan gantian. bertobatnya Paulus, Yesus pun sudah nubuatkan. Cuma Angkatan 80% jahat, tapi salah terus kubuat. angkatan jahat. Bang Juma ngomong 80%, aku 20%, aku yang benar. Apabila roh jahat keluar dari seseorang, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, iblis ini berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergi roh lain yang lebih jahat dari orang tadi yang bertobat, Farisi. Siapa yang bertobat pada masa Yesus? Paulus.
Lalu setelahnya, ngapain dia? Mengatakan hukum Tuhan itu tinjak. Tuhan turun ke bumi menjadi manusia. Tidak boleh lagi menjadi hamba Tuhan. Itu ajaran Paulus setelah dia. Makanya Paulus sendiri mengatakan, ada utusan iblis di dalam tubuhku untuk menggojo aku. Itu fakta. Maka ketika Paulus mengatakan dia dikasih dipilih. kesempatan ngomong. Coba Oke. aku dikasih kesempatan. Oke. Kelihatan Saya semua simpulkan. kebohongan Bang Juma. Saya simpulkan. Apakah di Bukit Zaitun ada Paulus hadir di situ? Ada, karena pada saat itu dia masih Saulus. Yang satu bilang ada, yang satu bilang nggak ada. Yang mana yang betul? Tidak ada Kak Darni. Tidak ada. Paulus dipilih setelah Tidak Yesus ada. naik ke surga. Oke, tidak Iya, ada. betul. Aku tidak sama ada dengan Karyana. Oke, tidak ada kan? Tidak 12 ada. dengan Matias. Nggak ada. Oke, Matias yang dipilih murid-murid. Oke, diundi. oke, tidak ada kan? Tidak ada. Ketika murid-murid ini bertemu dengan orang asing bernama Paulus dan mengaku bertemu dengan Mesias di gurun, apa nasihat Yesus kepada muridnya? Percaya atau jangan percaya? Itu nanti untuk akhir zaman kedatangan Eh. Oh, Yesus. buktinya Thomas. Enggak urus. Buktinya itu Tidak tidak ada digenapi akhir pada zaman saat di itu. situ Tidak ada dikatakan. hubungannya dengan Yesus Paulus itu mengatakan, kedatangan Bu Yesus. Darni, Bu Darni, Yesus Bang. Tidak ada mengatakan. Mesias palsu pada saat itu. Yesus tidak ada Mesias mengatakan palsu. di Matius 24 nomor 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, kamu ini bukan akhir zaman, kamu ini murid Yesus. Masa murid Yesus hidup sampai akhir zaman? Buktinya Paulus mengatakan Kamu di dia Mesias. sini, tunggu Bu Apa Karyana. buktinya Paulus Jangan mengatakan jual dia Mesias, cendol saudara? basi kepada kami Bu Karyana. Pada waktu ini, yang 11 orang ini bukan akhir zaman. Kepada ke-11 orang ini, kepada kamu, ada berkata, lihat ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Jangan kamu percaya. Ke-11 murid di Bukit Zaitun, ketika bertemu dengan Paulus, dan Paulus mengatakan bertemu dengan Mesias di padang gurun, nasihat Yesusnya kepada ke-11 murid, percaya atau jangan percaya? Oke, aku jawab. Boleh aku jawab ya? Silakan. Ketika Paulus mengatakan, aku adalah manusia paling brengsek. Aku rasul yang paling brengsek. Jangan Kapan dia bilang dia dirubah-rubah. Mesias? Ini bukan gereja. Tunggulah, aku bicara dulu. Masih sebentar. Ketika dia murid 11 ini. membuka tali kasut. Paulus mengaku bertemu Mesias di padang ketika dia ke Damsik, Ibu. Udah Bang Juma bohong besar. Allah. Bohong besar. Kasih Ayo kita turun. Ini Tidak bohong besar. kena. 3 menit. Tidak kena Bu Darni. Tidak pernah Paulus mengatakan dia Ini Mesias. pertanyaan ketika ke-11 murid turun dari Bukit Zaitun lalu bertemu dengan Paulus, di mana Paulus mengaku bertemu Mesias ketika ke Damsik. Nasihat Yesus kepada ke-11 murid, Bertemu percaya bukan atau berarti jangan dia percaya? Mesias. Berarti Bang Juma salah. Kalau di hakim Bang Juma sudah dihukum. Ya? Kalau Yang di ketemu pengadilan, dengan Bang Juma- Paulus mengaku Bang Juma, akulah aku- Yesus yang kau aniaya, itu Mesias atau bukan? Nggak bisa Bang Juma lawan orang politik saya loh. Mengerti arti kata-kata. Di situ Nanti kita- dikatakan apabila ada orang berkata lihat Mesias ada di sini, Mesias Mana ada di ada sana, dia jangan bilang kau dia percaya. Mesias. Paulus mengatakan dia orang brengsek. Bahlul Bahlul. Maaf ya teman-teman Kristen, kalau teman-teman kita 11 murid mendapat nasihat, kalau ada bertemu dengan orang, siapapun orangnya, aku, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan melihat aku. Itu tanda kalau aku yang datang. Jadi kalau ada orang mengatakan aku Mesias yang kau aniaya, itu bukan aku. Bukan marah, ini penegasan. Bukan. Bukan marah. Ini suntikan kepada otak. Yes, di padang gurun. Loh. Kata Yesusnya apa? Jangan kamu percaya. Padamu apa? Aku bertemu dengan Mesias ketika aku ke Damsik. Nah, nasihat Yesus kepada ke-11 murid, percaya atau jangan percaya? Apa yang dia katakan? Itu untuk akhir zaman lah. Pret. Begitu kuat kalian memegang kemudian cara-cara iblis yang menyesatkan. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat, planos, pembohong, penipu yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Nah, yang datang kepada Paulus mengaku apa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kata Yesus, percaya atau jangan percaya?
Jangan percaya, sebab setelah Yesus terangkat menurut Yohanes 16, yang datang setelahnya bukan Yesus. Yang datang setelah Yesus terangkat menurut Yesus adalah roh kebenaran. Nggak ada tertulis begitu di Alkitab, Bang Juma. Yohanes 16 nomor 13. Baca dalam bahasa Yesus hari. Oke, Bang Juma, yang Ya. kita percayai, yang kita akui sekarang ini kan yang saat ini bahasa Indonesia. Alkitabnya terjemah. Jadi Bisa kalau nggak kita gitu? disesatkan Bisa nggak? dalam bahasa Indonesia, ikuti aja gitu. Bukan disesatkan. Jadi Lalu gini, apa? Bang Juma, Kenapa takut ke bahasa aslinya? kita bahas yang ada aja. Gimana, Bang Juma? Itu jemaat sekolah minggu. Bukan. Yang tertulis aja secara letterlek itu yang kita bahas. Iya, kita udah bahas itu. Yohanes 16:13 jelas dalam bahasa Yesus, bahasa Ibrani itu menyebut nama Hamed. Ya tunjukkan aja. Siapa yang bisa menunjukkan? Silakan. Ada yang buka kamera boleh? Minta tolong dibuka Yohanes 16. Kang Dito, monitor Kang Dito. Kang Dito. Makanya gini Bang Juma, gini, ketika berdiskusi dengan Kristen, kan Kristen ada yang saat ini di Indonesia. Cobalah kita diskusi dengan Alkitab yang saat ini kita pegang. Gitu loh maksud saya, Bang Juma. Sorry, nggak mau. Kok sorry ye? Kenapa nggak mau? Biar Yesus ada itu diskusinya orang loh. Yesus itu orang Ibrani, bukan Amin. orang Indonesia. Itu Bang Arum. Ayo, ayo, coba. Kok itu Emet bukan Muhammadnya? Memang bukan Muhammad disebut dalam Al-Quran. Yang disebut dalam berarti nggak Al-Quran ada itu kaitannya. adalah Ahmad. Betul itu. Iya, Wa iz nggak ada qala kaitannya. Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini kan ejaan Arab. Kalau ejaan Ibrani gimana? Nggak ada. Nah, kan jelas dikatakan kok di Ya, situ. berarti kan Ebe di situ- Lekisipo Roha Ahmed Ro Ahmed Hu Yadrik Edem Elkel Ha Ahmed Ahmad disebut di situ kok. Mau lari Nggak, kemana? bukan Emet. Sama ajanya itu. Aduh, Sama-sama. Emet parah, sama parah. Muhammad sama. Jangan Kayak Naruto sama disama-samakan. Naruto Indonesia sama ya. Kalau dikatakan dalam bahasa Quran, dia datang setelahku, yaitu namanya Ahmad. Ba'dismuhu Ahmad. Ternyata roh kebenaran yang datang Hu Yadrik Edem Elkel Hamed. Bukan Paulus, tapi kayak Hamed. Naruto sama Naruto. Hei, yang datang roh setelah kebenaran. Yesus, menurut Yesus itu Hamed. Siapa Hamed roh ini? kebenaran. Paulus. Roh kebenaran. Roh kebenaran tuh gini Bang Juma. Roh kebenaran nih, roh kebenaran itu kan roh yang mendatangi Paulus. Tuh. Yang mengajarkan Mama Paulus Mama, kedatangan roh gimana? kebenaran. bukan Yang mana? ada Yang ayatnya. mana? Afi? Yang sebenarnya itu diketik oleh Bang Billy barusan. Roh Kudus mendatangi Ya kan? Berbentuk cahaya. Kisah para Rasul 9. Masolang generasi. Masolang generasi itu yang tertulis begitu. Abel ke Sibo. Abel ke Sibo. Itu dalam bahasa Ibrani. Terus dikatakan Iya. ala et Kita kan nggak asyir. pakai itu. Yes, Kita nggak pakai itu. Yesma Bang Hiber. Juma. Kita nggak Behu. pakai itu. Ya, Gimana bagaimana ceritanya Yesus menggunakan bahasa itu kok? Ada aja. Burunda. Ahmed, betul. Ahmed. Muhammad itu Emet. Bukan Ya Ahmed. memang bukan Muhammad yang disebutkan dalam Al-Quran surah Asy-Syura. Naruto sama Naruto sama. Dengar pernyataan Nabi Isa di dalam Al-Quran, dengarkan. Israila inni Rasulullah
Inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Binati qalu hadha sihrun mubin. Tuh, Ahmad, bahasa sehari-hari Yesus itu ya bahasa kaumnya. Bahasa Ibrani, bahasa suci. Bahasa Aram, bahasa sehari-hari, bahasa pengantar. Nah, Yesus bernubuat, menyampaikan, adalah benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Tetapi kalau ia datang, dia akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu tentang hukum-hukum, tentang keadilan, dan tentang penginsapan dunia akan dosa. Dunia diinsapkan. Apa buktinya? Nih contoh. Di dalam Kejadian 12 nomor 3. Aku Tuhan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Dan aku Tuhan akan mengutuk siapapun yang mengutuk. Indonesia ini akan diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena Kejadian 12:3, Tuhan akan memberkati siapa alaihi salam non-stop. Jadi kalau Indonesia penuh dengan umat Islam, maka dunia bagian Indonesia diberkati oleh pencipta langit dan bumi. Kalau seluruh dunia dipenuhi oleh umat Islam, maka seluruh dunia akan diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena seluruh umat Islam tidak sah, mengatakan dia punya budak yang digauli secara tidak sah, mengatakan dia tidak sabar sehingga dia kemudian menggauli budaknya. Akan aku kutuk siapapun dia mengutuk engkau Abraham, mengutuk Ismail, menghina Ismail, kalau orang Kristen memenuhi jagat raya ini, maka jagat raya akan dikutuk oleh Elohim. Kenapa? Karena orang Kristen diajarkan menghina keturunan Abraham. Dikatakan aku akan mengutuk mereka. Ayo. Gak ada yang mengutuk loh Bang Juma. Siapa sih yang mengutuk? Dari mana sih itu dapatnya? Sekarang Iya. sah atau tidak? Ya saja karena memang Sah aja berarti Anda menyalahi gereja. Anda menyalahi gereja. enggak. Memang itu kan anaknya dia. Hei, Anda baca Galatia 4. Di situ Paulus mengatakan bahwa Hagar dan anaknya itu adalah budak dan keturunan Ismail Anasah. Ya, saya bukan mereka kok. Beda Nah, lah. itu dia. Makanya saya juga tidak mau minta Anda untuk mewakili itu. Yang pasti siapa yang mengutuk anaknya Abraham sama dengan mengutuk Abraham. Dan itu konsep keyakinan, itu konsep agama. Betul. Oke? Nah sekarang kami umat Islam nih, kita kan berbicara roh kebenaran itu ketika ia datang dia akan menginsapkan dunia, dikutuk oleh Tuhan karena mereka telah mengutuk Abraham. Apakah itu akan menginsapkan dunia akan dosa? Tidak, justru membuat dunia makin berdosa. Itu berkurang mereka, berarti kutu Elohim di bumi berkurang. Habis mereka, kutu Elohim di bumi habis. Gak ada lagi kutu. Terima tidak terima, suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas, silakan tahun depan Anda rubah kitab saudara, jangan tulis roh. Ahmed, itu kan bahasa Ibrani. Artinya roh kebenaran. Artinya atau kan kebenaran. kebenaran. Ada nggak ajaran Nabi Muhammad yang tidak benar? Satu aja. Ya gini Bang Juma. Nggak bisa Anda tunjukkan. Betul. Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Betul. Itu adalah sebuah kebenaran. Bagaimana Allah memilih Bani Israel sebagai bangsa. Kalian wahai Bani Israel, laim akamtumus shalah, siapa yang beribadah kepadaku, wa ataitumuz zakat, membersihkan harta. Emang ada perpuluhan di Islam? Zakat. Zakat bukan perpuluhan. Zakat itu membersihkan harta, perpuluhan itu membersihkan harta. Iya, tapi kan beda makna. Ya itu konsep yang Al-Quran katakan itu bayar zakat, bayar pembersihan Berarti harta. Bang Juma setuju dengan perpuluhan karena itu konsep. Itu yang tertulis dalam Bible kok. Ya itu konsep berarti kan? Iya konsep makanya. Ya sudah. Ya sudah. Apa yang jadi masalah? Yang jadi masalah di agama Anda. Ingat Matius 21. Dia berkata kepada mereka, telah tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sebagai sarang para perampok.
Markus 11 nomor 17. Kemudian Yesus mengajar mereka dan berkata, bukankah telah tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi semua bangsa, akan tetapi kamu telah membuatnya menjadi sarang perampok. Katanya kepada mereka, ada nomor 8 pelakunya keciduk. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Kata Yesus, kau jadikan rumah doa menjadi rumah perampok. Sulau dalam bahasa Yunani dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Jadi perampok ini mengumpulkan hasil rampokan untuk melayani yang lain. Sedangkan Yesus berkata, rumah doa kau jadikan sebagai sarang para perampok. Lulusan-lulusan dari rumah suci ini keluar ke sana kemari seluruh dunia untuk merampok jemaat-jemaat, sama seperti yang Paulus katakan, akulah yang harus menjadi tauladan. Di sini waktunya untuk rehat sejenak, diambil alih oleh para guru kita yang ada di sini. Lanjut. Masolang generasi. Ya silakan Bang Guru, mungkin mau masuk Iya. sebelum itu. Ya sebenarnya kan sudah disampaikan semua. Masya Allah. Sama Dapat kita materi baru dari Gurunda. sampaikan semua itu. Iya, Ahmed. Iya. Kan sudah jelas banyak sekali mulai dari ulangan 18 kali. Jangankan budaya budaya Yahudi, Bang. Budaya Hindu, budaya Buddha. Berkali-kali saya jelaskan. Bahkan karena Hindu pun selaku peradaban kedua tertua di dunia sudah menubuatkan seseorang yang bernama Ahmad. Itu loh. Jadi mau jelaskan apa lagi? Apa yang dijelaskan Bang Sumat sudah betul semua. Tidak ada salah itu karena memang sudah dibuatkan. Jangankan budaya Yahudi, Buddha disebut, Ahmad disebut dengan Maitreya, Hindu disebut dengan Narasangsa. Apalagi sebenarnya banyak sekali. Kalau begitu kira-kira lanjut aja Kang Dito, silakan. Ya, sebentar saya lagi pelajari dari apa namanya Indonesia. Ini luar biasa, Masya Allah. Jadi kalau saya ini mungkin adik sekaligus murid yang nggak bisa nih dapat pemahaman tiba-tiba, wah Masya Allah, kebenaran itu ternyata Ahmed gitu loh. Ini ada teman-teman, boleh izin digedekan. Ini duit ini Hebrew ya, atau doitinhebrew.com. Ini materi untuk terjemahan Hebrew ke Inggris. Ahmed tadi ini artinya kebenaran, tapi kalau kita coba dengarkan bunyinya, waduh. Jadi kalau dalam hal ini memang yang dirujukan tadi terkait Yohanes ini, saya cek versi-versi yang lain. Masya Allah. Kalau roh kita dapat pemahaman dari perjanjian lama, roh itu nabi, kan gitu. Terus ini aletheia, kemudian kita ambil di bawah ini ada penjelasan Hebrew yang terkait. Nah ini baca Emet, tapi di sini ada pelafalan Ahmed. Kalau roh itu nabi, Ahmed ini nama. Lagi banyak hal yang kita terjebak dalam retorika saudara-saudara Kristen bahwa nama Nabi Muhammad terdapat di Taurat Musa atau di Perjanjian Lama. Sebenarnya bukan nama, yang ditafsir itu adalah sifat. Di Hagai pasal 2 ayat 7, ini sifat. Ini hemdah, gitu kan? Ini hemdah. Tapi kita ambil di sini ada referensi. Ini sudah beberapa kali saya tampilkan dalam diskusi lintas agama. Strong's cross referensinya, ini ada tulisan nih. The Arabic Hamida means praise and the name Muhammad. Ini datanya orang Kristen. Kemana tadi si Arom? Jadi kalau orang tidak menggunakan intelektualnya, Bible ini dari para scholarnya, orang-orang akademisinya mempermudah orang Kristen membaca Bible. The name Muhammad. Satu lagi, kalau teman-teman tahu yang dimaksud oleh guru-guru kita, ini yang teman-teman juga kadang enggak, itu cuma nama. Dari teman-teman Muslim sendiri juga mengatakan enggak, itu kalau secara konteks tidak ada hubungannya Kang Dito. Tapi kita bicara sifat.
Segala sesuatu padanya menarik. Ini bunyinya, pelafalnya Muhammad. Ini Kidung Agung pasal 5 nomor 16. Kita juga cek. Itu Ini kalau ada gitu, tempo hari saya bongkar itu kan. Coba abang klik 04236 coba atau 04261 coba yang ada kata di bawah padanya menarik coba. Abang coba itu di situ 04261 coba abang klik ya. Di situ ada spasi, Bang. Spasi itulah kata Muhammad yang dihilangkan dalam filologi. Coba abang coba 04261 coba abang perhatikan baik-baik. Itu di situ padanya Muhammad menarik itu, coba itu di situ disembunyikan. Tempo hari Ustadz Karinama memang tidak menjelaskan dengan baik ya. Itu ada spasi di situ, Bang. Coba perhatikan baik-baik. 04236 antara padanya spasi menarik. Yang disembunyikan nama Muhammad di situ. Sembunyikan itu. Coba tuh. Spasi kan padanya. Tuh, coba tuh. Kalau Anda buka Hagia nomor 227, tidak ada spasi ya. Din Muhammadin Zaidati Bezerai Benot Yerusalem. Ini kan ada Bang Yosef ya. Itu kata padanya di situ, ada kata Ahmad disembunyikan dari sisi filologi. Jadi kalau abang artikan semuanya itu lisannya secara keseluruhan begitu indah. Padanya Muhammad menarik. Dengarlah hai putri-putri Yerusalem. Itu yang disembunyikan, Bang, masalahnya. Mereka tidak jujur gitu loh. Mereka tidak Oke, izin saya lanjutkan, Bang Betul. Silakan. Ini ada referensi juga. Ini 673D dan E ini sama saja. Kembali lagi kita diperlihatkan mata kita tertuju kepada di sini ada nama di Arabic Hamidah means praise and the name Muhammad. Jadi dua nih, yang tadi Hagai 2 nomor 7, yang sekarang Kidung Agung atau Song of Solomon itu pasal 5 nomor 16. Ini saya gedekan nih, Muhammad, Masya Allah. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Saudara-saudara Kristen membuat Bible online Sabda ini, yang jelas-jelas kalau kita klik di sini, yayasan ini adalah bukan milik Islam, yayasan Kristen non-profit. Tapi kembali lagi, kita hanya percaya kepada Al-Quranul Karim. Kalau kita membaca surah Al-Baqarah ini dan kita melihat terjemahannya, tidak akan tahu apa yang dimaksud makna ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma kasabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Kalau terjemahan ini tidak mungkin kita dapat cuma sebatas terjemahan. Kita lihat di sini ada tafsir dari Tahlili mengatakan menyembunyikan sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dalam Taurat. Ini yang tadi kita buka. Al-Quran ini kalam Allah, petunjuk dari Allah yang maha mengetahui. Tidak ada semua manusia yang berhasil menyembunyikan dan itu tidak dideteksi oleh Allah. Karena Allah maha mengetahui. Dari inilah kita mempelajari banyaknya kami ini apologet Islam Indonesia berbicara tidak pernah keluar dari konteks, tidak pernah lagi. Selamat siang. Izin sebentar ya. Ini saya akan pelajari lagi karena saya dulu itu tentang roh kebenaran yang saya ketahui hanya Parakletos. Hanya sebatas Parakletos. Yesus itu Parakletos. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Seorang perantara kepada Bapa yaitu Yesus Kristus. Perantara di sini adalah Parakletos. Ya, nama-nama pendata. Ya. Oh ya, jangan lama. Sorry. Pelanggaran nanti. Iya, jadi Parakletos. Karena orang Katolik itu cenderung sekali di internal membahas siapa nabi yang diutus setelah Nabi Yesus. Kata Yesus Yohanes 16 ayat 14 ini, Masya Allah, turun dan syukuran ilmunya. Mudah-mudahan buat berkah kita, adik-adiknya, bukan nubuatan, tetapi ciri-ciri sifat-sifat. Kita sudah tampilkan Hagai pasal 2 ayat 7. Iya, kena beneran saya Ustaz Arif. Itu kan? Itulah Benar. pentingnya. Apa aku bilang? Itulah pentingnya. Apa aku bilang kan? Izin saya Tapi baca kita- ayat suci Al-Quran boleh ya? Nabiyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Torah wal Injil
ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Orang-orang yang mengikuti Rasul, yaitu Nabi Muhammad, Nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis, yang kemudian mereka temukan namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang ma'ruf, mencegah dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan ini menjawab terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, khususnya dalam kitabnya saudara Kristen, bahwa ada nama beliau. Itu kita sudah buktikan dalam Yohanes 16 nomor 13. Jadi kalau ditanya sama mereka orang-orang Kristen, mana Yesus? Itulah Injil menurut kaidah mereka. Kalau kita adalah firman Tuhan yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Ternyata tertulis dalam Yohanes 16 nomor 13. Dah, selesai. Lanjutkan. Silakan. Oke, jadi gini, saya masuk sedikit dulu. Jadi gini, kawan-kawannya Pasa ya, roh kebenaran itu dalam bahasa Indonesia, Bang, itu menggunakan kata sambung untuk menerangkan antara roh dan kebenaran. Roh itulah kebenaran. Contoh, roh pembawa kebenaran, roh dalam kebenaran. Kalau kita perlu belajar denotasi, kita perlu belajar konotasi. Jadi ketika dikatakan roh kebenaran, ya, dalam gramatikal bahasa Indonesia, kebenaran, roh itu adalah penyampai apa? Kebenaran. Roh pembawa kebenaran, roh itulah kebenaran, roh dalam kebenaran. Ini yang kalian tidak pernah pelajari karena kalian minim disiplin ilmu. Itu yang masalah, Bang. Kita pelajari dengan baik untuk membahas narasi itu, apalagi kalau kita membahas narasi tulisan. Kita tidak boleh melupakan disiplin ilmu karena doktrin dan dogma. Lepaskan iman dulu, baru kita masuk disiplin ilmu untuk mengkaji narasi. Sering sekali saya sampaikan, padahal ilmu gramatikal ini ilmu yang paling gampang kita pelajari karena kita ucapkan sehari-hari. Makanya abang belajar itu supaya abang mengerti ya, terutama yang kawan-kawan Kristen ya, bahwa kita tidak bisa melupakan disiplin ilmu. Bagi penonton yang masih bertahan di 2.700 ya, hampir 3.000, mohon bantuannya untuk serentak tap-tap layar teman-teman, di posting ulang bagi yang belum posting ulang, karena di sini pelanggarannya sudah 4 kali, bahkan salah satunya ini tetap merah ini, kena membatasi sampai 1 M. Yuk bisa, yuk, lanjut. Dewi Bayi Barakallah.